Menurut gue lebih gila. Lebih gila. Lebih sadis. Betul. Lu mau bunuh harus lu gorok. Waduh. Esensinya tuh benar-benar dapat. Ditandai tangan dibakar pakai rokok. Kasih, oh iya, yang ngisep sendiri. Bukan gue yang ngisep Oh, sendiri. dia. Gantian Oh, teman-teman. Kita suruh tusuk. Udah berapa orang yang tusuk? Kasih minum, lu pilih cewek. Iya. Bule, Latina. Gak pernah ada rasa cinta. Seks aja. Gak pakai cinta. Gak pakai cinta. Gue jual narkoba, gue bilang mewah, gue puja-puja tempat tinggal sendiri. Sekarang walaupun dia cinta sama gue, siap-siap aja menderita. Banyak orang kira nih salib. Gigi udah pada rontok, terus hidung udah plesek, ya, mata udah nggak bisa ngeliat. Gue liat darah, ceceran. Temen-temen gue bilang, udah lu stop. Dan gue nggak bisa stop. Serem juga. Pas gue nembak dia, gue lagi on. Aduh, 20 tahun gue pakai narkoba. Iya. Penjara. Kaget, ya, takut ya ngomong saya. Bukan nyokap gue ludahin. Ini kenapa cinta-cinta melulu sih dari tadi? Emang cinta itu butuh modal. Cinta butuh Iya, Dik. modal. Butuh modal kan, Dik? Ada gini doang. Itu pengalaman nih. Pengalaman. Iya, gitu sih. Nah, itu pandangan terhadap cinta. Artinya ketika di sana itu sangat berimbas ke pandangan cinta ya ketika ada di sini. Nah, kalau untuk pandangan atau definisi tentang kehidupan sendiri, pasti ketika di sana dengan di sini pasti berbeda. Karena bisa jadi di sana memaknai kehidupannya itu ya uang, ya pengakuan, ya apa namanya? Ya, pokoknya hal-hal yang sangat berbeda lah pasti. Oke. Nah, kalau dari Bro Michael. Nah, dari Bro Michael sendiri Kaget, ya, takut ya ngomong saya. iya. Grogi lu ya? Oh, enggak. Grogi lu. Santai. Pandangan terhadap kehidupan saat ini itu seperti apa sih? Memandang kehidupan itu apa sih? Hidup itu apa? Untuk orang seperti gua sekarang saat ini ya, setelah melewati masa lalu, Iya. Dunia hitam lah. seperti itulah pokoknya. Saat ini pandangan gue tentang hidup, gue pingin menikmati aja, gue pingin enjoy. Hidup tuh indah. Hidup dulu ya, gambaran gue akan hidup yang bahagia, hidup yang indah itu ya, lu bisa beli apa aja yang lu mau, punya uang banyak, ya tuh mobil yang mewah, rumah yang megah, dan gue cari itu. Gue bener-bener cari, gue jual narkoba. Gue bisa dapat mobil yang mewah, gue punya tempat tinggal sendiri, tapi ujung-ujungnya apa? Masuk penjara juga, habis di jalan yang salah. Gitu. Jadi saat ini gue hanya ingin hidup simple aja, sederhana. Yang penting lu gimana ya, kalau menurut gue seperti tadi abang bilang tadi apa? Iya. Tenang, nggak punya rasa khawatir, dan lu damai. Sekarang gue jual narkoba. Was-was. Yang penting damai. Gue jual narkoba, itu sebenarnya tuh nggak damai. Lu kan merusak orang gitu. Iya. Udah lu ngerusak orang, terus lu juga was-was sama polisi. Jadi hidup selama seumur hidup gue dipenuhi dengan ya kekhawatiran, ketakutan. Sekarang gue hanya ingin santai, menikmati ya pemberian Allah. Ya jadi gak usah punya uang yang banyak, gak usah punya yang berlebihan. Ya asal lu cukup, tapi lu damai, lu enjoy, itu doang. Dan yang terpenting, lu jadi berkat buat banyak orang. Betul. Itu yang paling penting dalam Itu hidup. yang paling penting. Sesuatu terjadi dalam hidup lu, itu pasti ada rencana dari yang di atas. Betul. Baik itu baik atau tidak, itu pasti ada rencana dari Allah. Jadi seperti terjadi sama gua, gitu. Ya udah sudah terjadi, mau diapain lagi? Iya, Nah betul. sekarang gimana gua bisa jadikan nih pengalaman hidup gua, ya, gua jadi berkat buat banyak orang. Ya agar anak-anak muda, generasi tidak ya melewati apa yang telah gua lalui. Betul. Ini sih yang paling penting buat gua. Jadi contoh, jangan ditiru. Kan gitu? Jangan ditiru. Iya. Nah, kalau sampai mau ditiru ya silakan, tapi ya siap-siap aja menderita. Biar dia bisa bikin buku juga. Nah, kalau pandangan hidup. Sekarang kalau pandangan cinta, apa arti cinta menurut Bro? Arti cinta buat gua. Walaupun lu belum pernah mendapatkan itu. Ya, arti Tapi cinta. pasti punya bayangan dong, cinta itu apa? Pokoknya gua harus kayak gimana ya, nerima seorang apa adanya. Betul. Gua Dan mau menerima apa adanya. dan gue lu juga mau dia nerima gua apa adanya. Karena gini bang, nggak mudah menjadi seorang gua. Betul. Kalau perempuan melihat gua, apalagi dari keluarga baik-baik. Betul. Nah sekarang walaupun dia cinta sama gua, belum tentu papa mamanya cinta. Betul. Jadi dia harus bisa nerima gua apa adanya, dan gua harus bisa nerima dia juga apa adanya. Jadi tanpa melihat segi material, ya, betul. tanpa melihat
ya latar apa-apa belakang, aja deh di latar belakangnya ya. Yang penting masa depan. Itu cinta. Dan lu selalu ingin ya menghabiskan waktu bersama dia. Betul. Dan lu selalu memikirkan dia. Sama kayak cinta narkoba ya. Mungkin gue bisa gambarkan di mana seorang pakai narkoba, dia selalu pingin makan narkoba. Pasti bangun tidur otaknya udah Make aja. Iya. Ya persiapan cari duit untuk beli barang. Ya, jadi seperti itulah. Iya. Jadi cinta tuh ada rasa kangen, rindu setiap waktu, setiap saat. Betul. Wah, keren. Nah, kalau tato ini ada nggak tato masalah cinta? Masalah cinta nggak ada. Nggak ada. Ini kenapa cinta-cinta melulu sih dari tadi? Gue kasihan deh, nggak? Kasihan gue. Nggak Wah, ada si abang nih kasihan. Aduh. Cinta tuh pada pentingnya. Tapi iri juga sisi lain. Tapi cinta itu yang membuat hidup berwarna. Betul. Tanpa betul. cinta, hidup lu kurang berwarna. Itu makanya. Kalau tato ini ada artinya nggak? Jadi ada maknanya? Nah, ini gue kasih tau dulu ya tentang tato nih. Yang pertama macan. Nih macan. Nah, karena melambangkan kekuatan. Ini waktu gue suka berantem. Yang kedua, nah nih coba lu tebak. salib. Banyak yang, nah itu kan, udah salah nih. Oh, pedang nih. Pedang itu. Cuman banyak orang kira nih salib. Ya gue gak nyalain juga bang. Iya. Jadi gue lagi nyimeng. Gue lagi nyimeng, gue bilang, gue mau tato pedang. Iya pas tato gue ketiduran. Pas gue bangun jadi kayak begini bang. Ya kadang gue berantem dengan tatonya. Ini sebenarnya pedang. Jadi karena gue nyimeng. Jadi kalau mau nato teman-teman jangan nyimeng. Jangan nyimeng. Tapi sekarang masih kontak dengan orang tua. Masih. Itu perlu. Udah baik kok. Nah, alhamdulillah itu yang paling penting orang tua. Udah Mungkin baik. Bu Rina ada lagi? Hampir setengah perjalanan hidup kan ada di dunia kelam. Ada nggak sih dari kecil dulu sampai hari ini pengalaman hidup yang paling membekas itu apa? Yang mungkin sampai tua nanti nggak bakalan ngelupain gitu. Ada. Nusuk orang. Kenapa itu jadi membekas? Karena emang gue satu gak mau nusuk. Dan di situ ada rasa gimana ya, pertama kalinya ya. Untuk segala sesuatu kan yang pertama kali pasti meninggalkan kesan yang paling dalam. Iya. Itu udah pasti. Ya first love ya kan. Pertama kali pakai narkoba, pertama kali nusuk, Bang. Itu perasaannya aduh, ini orang mati gak ya? Udah gitu gue liat darah, ceceran sini. Aduh. Jadi gue sempet Kebayang terus takut. awal-awal. Kebayang, itu kebayang. Gue sampai ya udahlah. Gimana kalau gue harus masuk penjara sampai selesainya? Ya masuk penjara, bayar harga. Jadi kesan yang paling ini kalau boleh katakan ya Ketika melakukan Dan kekerasan. yang dengan orang yang ditusuk itu mati. geletak aja. Nggak tahu lagi setelah itu ceritanya. Geletak, gue sempet ya close. Itu salah satu yang paling berkesan. Pernah nggak di apalagi saat ini di dalam satu doanya itu tersisip untuk si Oh banyak bang, bukan cuma satu doang. Jadi gue pernah juga yang kedua nih. Ya kalau nusuk kan ya udah habis yang pertama udah menjadi hal yang kayaknya nggak kaget lagi. Gue pernah benar-benar hajar orang. Sebenarnya bukan masalah gue. Ceweknya teman baik gue diambil direbut. Gue hajar. Gue nggak tanggung-tanggungan. Itu gigi udah pada rontok ya kan. Gigi udah pada rontok terus hidung udah plesek, ya, mata udah nggak bisa ngeliat. Dan gue nggak bisa stop. Jeleknya, jahatnya gini, kalau lu udah ngeliat darah, itu tambah kesetanan, lu tambah nafsu lagi. Jadi malah yang jadi, gue berantem sama teman-teman gue. Teman-teman gue bilang, udah lu stop. Karena gue mina hajar terus. Iya. Tambah nafsu gue liat darah. Itu kedua yang paling berkesan. Sebenarnya lebih berkesan mana? Yang ini, karena yang nusuk ya beda ya, mungkin dua-duanya berkesan juga sih. Jadi dua kejadian yang boleh dibilang kekerasan hampir mirip tapi meninggalkan kesan yang berbeda. Bingung nggak? itu Lu bingung ya? berapa hari maksudnya ketika kita berantem apalagi nusuk itu pasti kan kebayangnya lumayan lama. Lama itu. Trauma nggak? Gua aja masih nginget sampai sekarang. Sekarang. Masih ingat. Serem juga. Nah, sorry satu lagi nih apa namanya? Walaupun tidak pernah mengenal cinta, tidak pernah serius, pernah nggak patah hati dalam artian lu ngejar cewek tapi nggak dapet? Walaupun lu seorang gangster. Kalau ini pernah. Pernah. Gue pernah ngejar cewek cantik banget bang emang. Cantik banget. Bagi gue
ya nggak bisa dibilang sempurna, cuman berawal dari teman dekat. Akhirnya ya gue, tapi nggak bisa disalahin juga ya bang ya, gue lagi on juga sih bang. Pas gue nembak dia, gue lagi on. Jadi bingung gue juga. Ceweknya nggak on. Ceweknya nggak on. Dia juga bilang sama gue, lu lagi on, coba lu cek lagi perasaan lu besok. Tapi istilah katanya emang dia juga nggak bisa sama gue karena gue udah emang temen deket gitu loh. Karena kadang orang kan ada yang udah terlalu deket lebih bagus jadi temen aja. Tapi gue kan penangkapannya berbeda juga. Mungkin karena latar belakang gue, mungkin karena gue pakai narkoba, lu nggak mau. Jadi tapi gue patah hati juga di situ. Karena emang gue udah ada perasaan sayang, tapi sayang sebagai teman baik, teman dekat. Yang akhirnya berubah, gue mengutarakan isi hati gue yang lagi on nggak bisa ditahan. Mau gimana bang? Patah hati gue. Patah hati tuh ya? Patah hati gue. Itu pas masih gangster. Dan memang itu tidak saya anjurkan. Kalau emang teman baik ya, lu benar-benar jadikanlah teman baik. Akhirnya sampai sekarang karena kejadian itu, gue udah lost contact. Itu kan kayak ada satu, iya benar. Jadi gue nggak saran kalau emang mau dijadikan teman baik. Teman aja. Teman baik. Jangan pernah lu ungkapin. Di luar kan masih banyak cewek ya kan. Betul. Jadi sahabat itu lebih penting. Iya benar. Ada nggak sih sosok yang menginfluence, yang bikin pandangan hidupnya gua harus bermanfaat untuk orang lain saat ini? Siapa kira-kira yang menginfluence? Sosok yang menginfluence. Aduh, kalau gue ya saat ini di Indonesia ya, di Indonesia kan? Siapa ya? Kalau sosok yang menginfluence gue banyak sih. Ya ada Pak Dik Kosnadi ya, dari BNN, mentor gue juga, banyak bantu gue. Terus kedua ada Pak Brigjen Paul Siswandi, ya beliau bantu gue juga banyak dalam banyak hal. Jadi mereka juga bergerak di bidang narkoba. Bantu ya orang-orang yang bermasalah. Jadi yang nggak ada uang juga dibantu, entah itu ke rehab, entah itu nanti dibantu temukan solusi. Jadi mereka adalah orang-orang yang gue kagumi karena ya mereka mau membantu walaupun ya kan banyak kendala orang-orang Indonesia ini kan ya kembali lagi ya ke dana ya. Tapi mereka mau bantu ternyata. Ya jadi mereka buat ya kalau buat gue memberikan gue satu motivasi gitu ya. Wah mereka aja bisa. Ya, jadi gue juga harus bisa gitu loh. Walaupun dalam segi hal yang berbeda ya. Tapi ujung-ujungnya intinya demi kebaikan. Iya. Tapi lebih nyaman sekarang tinggal di Indonesia ya? Lebih nyaman. Lebih senang di sini ya? Lebih senang. Gue juga di sini kalau disenggol orang, ampun maaf. Iya loh, galak-galak kadang-kadang di sini loh bang. Iya. Kita ambil tisu ya, kebanyakan udah cukup. Oh iya. Apalagi udah tato begitu kan kadang dikira jagoan juga ya kan. Nah, ketika pengen pulang ya, sesuai dengan bukunya itu, ada nggak orang yang Bro Michael itu pengen minta maaf, pengen berterima kasih, itu ke siapa? Ketika gue pulang ke Indonesia? Ya, ketika pulang menjadi sosok Bro Michael yang hari sekarang, ini. Gue berterima kasih sama orang tua gue tetap. Betul. Mungkin dulu sebelum gue mengerti, gue menyalahkan mereka. Kenapa lu begini? Kenapa lu begitu? Gara-gara lu gue begini, gara-gara lu begini. Ya, itu kan pengertian gue, pemikiran gue. Ya, tapi pemikiran apa? Orang tua gue berbeda. Iya. Mereka punya tujuan baik. Gue masukin lu di asrama, ya supaya lu menjadi seorang yang lebih disiplin. Lu di situ bisa digembleng belajar, lebih mandiri. Tujuan mereka baik. Gue yakin semua tujuan orang tua baik. Cuman karena gue masih kecil, gue salah mengerti. Ya, jadi setelah gue mengerti, gue baru bisa wow. Kenapa gue ada berpuluh-puluh kali jatuh, puluhan tahun narkoba bang. 20 tahun gue pakai narkoba. Penjara. Itu kalau orang lain mungkin mentalnya udah bisa goyang itu. Tapi gue masih mau terus bangun dan gue masih terus mau bangkit. Kerasnya rotan papa gue kalau dihajar bokap habis-habisan bro. Itu nggak pakai rotan lagi ya, sapu lah, gesper lah, besi apa aja. Ya kepala gue dicelepin ke bak mandi. Mungkin kenapa gue bisa menjadi ya seorang yang keras karena perlakuan gue yang keras. Itu yang membuat gue kuat. Ya nggak, sakitnya rotan papa gue yakin itu membuat gue kuat sampai hari ini. Kenapa gue setiap kali gue jatuh, gue bangun lagi. Dan akhirnya gue bisa menemukan satu titik di mana, ini gue sekarang bisa menjadi seorang yang bermanfaat,
mendapatkan satu terobosan karena gue yakin berkat orang tua gue. Setelah gue mengerti, gue memaafkan mereka. Dulu muka nyokap gue ludahin. Gue gak pernah pukul, tapi gue ludahin. Kenapa? Karena gue benci. Gue benci kenapa? Lu titipin gue terus. Sekarang abang pemikirannya gimana bang kalau jadi saya? Dititipin terus. Kayak dibuang. Gue anak angkat apa anak titipan, anak pungut, merasa terbuang. Jadi gue gak, selama gue pertumbuhan gue merasa bahwa mereka itu bukan orang tua gue. Makanya gue ludahin muka nyokap gue. Tapi setelah gue mengerti sekarang, saat gue berterima kasih sekali. Emang secara finansial nyokap gue bantu terus. Ya mungkin ya orang tua, namanya juga manusia ya, masih bisa buat kesalahan. Ya, tapi gimana pun juga gue yakin lah orang tua gue sudah mencoba melakukan yang terbaik buat gue. Taruh gue di asrama, itu kan demi kebaikan gue. Tapi gue pada saat itu memang terlalu kecil untuk mengerti. Jadi gue bisa menjadi orang yang sekarang saat ini kuat, ya. Dan terus mau berjuang itu karena gue yakin berkat orang tua gue juga. Gue berterima kasih sekali. Ya. Terakhir, sebenarnya kan bisa jadi di luaran sana banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin itu bernasib atau punya perasaan seperti Bu Michael. Ya misalkan kucilkan, kemudian merasa dibuang, ya kan? Ya gitulah. Apalagi di kondisi seperti ini, banyak orang yang gelap. Bisa jadi karena nyari duit susah, nyari apa susah, dia berpikiran akan jalan pintas juga. Jalan pintas. Boleh dong 1-2 kalimat untuk teman-teman kita yang nonton. Ya teman-teman, inilah yang namanya hidup. Ya, hidup memang keras. Jalan pintas menjadi godaan, integritas diuji lewat cobaan. Ya apapun yang terjadi, ya, jangan pernah menyerah. Ya. Kesempatan akan terbuka, nasib akan berubah. Jangan batasi diri hanya dengan bermimpi. Ya, terus bergerak, ya, berjuang demi masa depan, dan percaya deh, ya, apa yang kamu doakan Tuhan sedang kerjakan. Yang terbaik akan datang di waktu yang tepat, bukan yang cepat. Wah, luar biasa. Oke, bro, semoga karirnya terus lancar, nulis buku, nulis lagu, motivator. Thank you. Jualan kopi, mau jualan apa lagi? Jual diri. Gak laku. Ganteng, ada jalannya. Yang lu bilang tadi, pokoknya ini proses untuk mencapai itu. Tuhan sedang mengerjakan. Oke, teman-teman. Thank you banget, teman-teman. Teman-teman Gocin, jangan lupa like, share, and subscribe di Gocin, Gosip Cinta. Rino, channelnya? Yang pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sekeliling kita, termasuk salah satunya di Bu Michael ini. Pada prinsipnya teman-teman nanti bisalah menyimpulkan sendiri. Yang baik silahkan diambil, yang nggak baik jangan diambil. Itu aja. Sekian. Nah, ada ini IG atau apa? Michael Howard Written, sesuai dengan buku. Oh, sesuai buku. Michael Howard Written. YouTube udah mulai? YouTube Michael Howard. Oke, bro. Jangan lupa juga ya subscribe punya Bro Michael. Oke, thank you, bro. Tunggu di TV ntar, banyak kayaknya. Amin.